Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 2? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini bertemu dengan Bu Pinky. Kira-kira hari ini Bu Pinky akan memberikan materi tentang apa ya? Kalau kemarin kalian sudah belajar matematika bersama Bu Rifa, sekarang kalian akan belajar PPKN. Wah, tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah ya. Bu Pinky pimpin ya. Wahid, Isnaini, Salasa. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan membaca basmalah, pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Wah, sekarang kalian sudah naik ke kelas 2. Kalau kemarin masih di kelas 1, sekarang naik satu tingkat di kelas 2. Nah, kira-kira hari ini Bu Pinky akan memberikan materi tentang apa ya? Oke, hari ini kita akan belajar di tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, dan subtema 2 hidup rukun di tempat bermain. Oke, sekarang kita mulai ya. Perhatikan. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu hidup rukun? Apa ya hidup rukun? Oke, perhatikan ya. Hidup rukun artinya hidup berdampingan dengan damai. Artinya tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran, tidak ada pertentangan dalam suatu kelompok. Mereka hidupnya damai, senang, jadi tidak ada yang namanya saling bermusuhan. Nah, hari ini kita akan belajar hidup rukun di rumah dan hidup rukun di tempat bermain. Oke, yang pertama ya, kira-kira siapa yang tahu apa saja ya contoh hidup rukun yang ada di rumah? Di kondisi seperti ini, kalian pasti lebih sering berada di rumah ya, menghabiskan waktu bersama keluarga, bersama saudara, bersama ayah, bunda, bersama adik, bersama kakak. Karena situasi di luar sedang tidak baik-baik saja, akan lebih aman kalau kalian berada di rumah. Nah, contohnya Bu Pinky memberikan 2 contoh. Yang pertama, lihat. Nah, contohnya yaitu berkumpul bersama keluarga. Di situ di gambarnya ada ayah sedang membaca koran, ada ibu yang sedang bercengkrama dengan ayah, ada anak-anak yang sedang menonton televisi dengan rukun. Nah, di gambar yang kedua yaitu sedang bekerja bakti dengan keluarga. Ada yang menyapu halaman, ada yang menyapu lantai rumah, ada juga yang menyiram tanaman. Itu merupakan salah satu contoh hidup rukun di rumah. Selanjutnya, contoh hidup rukun di tempat bermain. Tentu kalian pernah bermain bersama teman kalian, bermain di lapangan, bermain di taman bermain. Nah, kira-kira contoh hidup rukunnya itu apa ya? Oke, perhatikan. Nah, yang pertama, bermain dengan sportif atau tidak curang. Oke, kalau kalian sudah bermain dengan teman kalian, tidak boleh curang. Harus bersikap sportif. Kalau kalian kalah, kalian harus mengaku kalah. Kalau menang juga tidak boleh sombong. Selanjutnya, tidak saling mengejek atau membuli. Biasanya kalau ada temen yang ini, aku nggak mau bermain sama dia, soalnya dia gini, soalnya dia gitu, nggak boleh ya. Sesama teman kita harus saling menyayangi. Hidup rukun di tempat bermain, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling membuli. Nah, hidup rukun merupakan salah satu contoh pengamalan sila Pancasila. Kira-kira sila yang keberapa ya? Ada yang tahu? Ayo, hidup rukun kira-kira contoh pengamalan sila yang keberapa ya? Sip, pinter. Hidup rukun merupakan salah satu contoh pengamalan sila Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, kemarin di kelas 1, Bu Pinky yakin kalian sudah belajar tentang Pancasila. Sekarang kita ingat-ingat kembali bunyi dan juga lambang sila Pancasila. Kalian bisa perhatikan Bu Pinky sambil menirukan juga boleh. Kayak kita ulangi ya. Ulangi kembali ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah hafal semua ya? Kalau sudah hafal bunyinya, sekarang kita coba hafalkan lambangnya. Lambang sila Pancasila yang pertama adalah bintang. Sila yang kedua adalah rantai emas. Yang ketiga adalah pohon beringin. Yang keempat kepala banteng. Dan yang kelima adalah padi dan kapas. Sekarang kita belajar tentang pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bagaimana sikap kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh pengamalannya seperti apa ya, Bu? Oke, yang pertama Bu Vicky memberikan 2 contoh ya. Yang pertama adalah beribadah. Kalau umat muslim beribadah di masjid, menjalankan puasa, menjalankan sholat, itu merupakan contoh pengamalan sila Pancasila yang pertama. Kalau nanti yang beragama Nasrani, mereka beribadah di gereja. Yang kedua, berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan. Sebelum makan, sesudah makan, setelah belajar, sebelum belajar, kalian juga berdoa. Itu merupakan wujud pengamalan sila Pancasila yang pertama. Sekarang kita ke sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan, bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia. Contohnya, menjenguk teman yang sakit. Kalau ada teman, saudara, keluarga yang sakit, kita jenguk. Itu merupakan contoh pengamalan sila Pancasila yang kedua. Selanjutnya, menolong teman yang sedang kesusahan. Misal ada teman yang sedang jatuh dari sepeda, atau ada teman yang mungkin belum mengerti tentang suatu pelajaran, kalian beritahu bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Oke, bisa ya. Selanjutnya, persatuan Indonesia, sila ketiga. Contohnya itu gotong royong, piket di kelas, kerja bakti. Itu merupakan contoh pengalaman sila yang ketiga. Ada juga cinta tanah air, bagaimana kita mencintai negara kita Indonesia. Itu juga merupakan pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Sekarang sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya yaitu bermusyawarah. Kalau di lingkungan masyarakat nanti bermusyawarah membentuk ketua RT, membentuk ketua RW, seperti itu. Kalau di sekolah nanti ada berdiskusi menentukan siapa ya yang kira-kira pantas menjadi ketua kelas, siapa yang pantas menjadi wakil ketua kelas, menjadi sekretaris, atau nanti membentuk suatu kelompok regu piket. Sekarang yang terakhir, ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya adalah bersikap adil. Yang kedua, menghargai. Yang pertama menghargai hak dan kewajiban orang lain. Yang kedua adalah bersikap adil. Nah, tadi kita sudah belajar tentang hidup rukun. Apa itu hidup rukun? Contoh hidup rukun di rumah, contoh hidup rukun di tempat bermain, dan juga kita sudah belajar tentang contoh pengamalan sila Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sudah, kalian bisa belajar lebih lanjut, nanti bisa lewat buku yang sudah kalian punya. Video ini juga bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas hari ini ya. Bu Pinky cukupkan, kalau ada salah kata Bu Pinky mohon maaf. Kita bertemu lagi minggu depan. Bu Pinky tutup dulu, tapi sebelum Bu Pinky tutup, kita bersama-sama membaca hamdalah terlebih dahulu. Wahid isnaini salasa, alhamdulillahirabbil alamin, amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.